Shalom Bapak Ibu. Puji Bapa Yahweh, pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk beribadah, memuji Tuhan, dan juga kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Dan puji Tuhan, pada siang hari ini kita juga kedatangan tamu spesial Bapak Ibu dari Purwodadi, Pak Andi dan Bu Gina, dan juga ada kerabat dari Semarang juga, berikan tepuk tangan. Haleluya. Dan Bapak Ibu, kita akan belajar bersama sabda Tuhan yang saya beri judul Bagaimana Mengalahkan Setan. Ini cukup penting untuk kita pahami bersama supaya kita ini tidak kalah terus oleh tipu muslihat Satan, kita tidak kalah oleh bujukan Satan, tetapi bahkan kita ini bisa menang, bahkan kita menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Amin saudara. Kita akan lihat terlebih dahulu kitab suci kita di Yohanan pasal 10 ayat yang ke-10. Yohanan atau Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita Yohanan atau Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya berkelimpahan. Ini adalah sabda yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid dan tentu juga berlaku bagi kita pada masa sekarang ini. Bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Beliau adalah gembala yang baik, yang akan menggembalakan umatnya, baik Israel maupun bangsa-bangsa yang lain, yang akan memberikan kehidupan bagi domba-dombanya. Dan kemudian bahkan orang tersebut, domba-domba tersebut akan memperoleh kehidupan yang berkelimpahan. Ini adalah janji Tuhan Yesus kepada umatnya. Sangat berbeda dengan gembala-gembala upahan, berbeda dengan yang dikatakan Tuhan Yesus sebagai pencuri di situ tadi. Pencuri Tuhan Yesus katakan hanya datang untuk mencuri. Kemudian pencuri datang untuk membunuh dan juga membinasakan. Ini bukan hanya berbicara tentang gembala upahan, gembala yang tidak baik, tetapi juga berbicara tentang setan-setan, saudara. Jadi memang pekerjaan setan itu adalah untuk mencuri, untuk membunuh, untuk membinasakan manusia. Mencuri iman manusia, mencuri dan membunuh dan membinasakan damai sejahtera yang ada di dalam hati manusia. Dan walaupun setan sudah dikalahkan melalui kematian Tuhan Yesus HaMasiah, Bapak Ibu Saudara, namun kenyataannya setan masih punya kesempatan untuk menjajah manusia, untuk mengalahkan manusia, yaitu setiap manusia yang tidak bersandar kepada Tuhan. Setiap orang yang tidak dekat kepada Tuhan, maka mereka ini rentan dan bahkan sering kali dikalahkan, dicuri, dibunuh dan dibinasakan oleh satan-satan, sehingga mereka menyembah kepada Satan, sehingga mereka ini kelak ketika mati tidak akan memperoleh kehidupan kekal, tetapi justru yang mereka peroleh adalah maut atau kematian yang kekal. Karena itu Bapak Ibu, sekali lagi, karena setan itu terus berupaya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan orang-orang percaya, baik hati nuraninya, baik damai sejahtera, baik buah-buah roh yang ada di dalam diri manusia, maka kita perlu berwaspada dan kita akan belajar bersama bagaimana supaya kita ini tidak dicuri, tidak dibunuh dan tidak dibinasakan oleh Satan. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengalahkan setan, saudara? Yang pertama, mari kita baca kitab suci kita di 1 Kefa atau Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 saya akan bacakan bagi kita Bapak Ibu. Sadarlah, berjaga-jagalah, karena musuhmu si iblis atau si Satan berjalan sambil mengaum seperti singa
untuk mencari seseorang yang dapat ia telan. Kefa menyadari, Kefa memahami, mengetahui bahwa memang setan itu selalu berusaha untuk menelan manusia. Untuk yang Tuhan Yesus katakan tadi, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Maka nasihat Kefa adalah sadarlah, berjaga-jagalah. Ini nasihat yang harus kita perhatikan juga dalam kehidupan ini. Karena kita mengetahui bahwa setan terus berjaga-jaga seperti singa yang mengaum. Kalau singa mengaum, dia mencari seseorang yang bisa ditelan, kita bisa tahu gambarannya tentang singa. Dia terus mengendap-endap, mencari mangsa yang lemah, mencari binatang yang bisa dia terkam. Maka kalau kita tidak waspada dalam kehidupan ini Bapak Ibu, Satan bisa menelan kita. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita sadar dan berjaga-jaga. Ini artinya Bapak Ibu, kita harus menjaga hati dan kehidupan kita. Karena kita menyadari bahwa setan selalu ingin menelan kita, ingin menjatuhkan dan membinasakan setiap orang, mencobai orang dan ingin mengalahkan setiap orang. Supaya orang dan manusia tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya mereka tidak memperoleh kehidupan, tetapi mereka justru berbuah kematian. Seperti halnya setan tahu bahwa suatu saat mereka akan menghadapi hukuman kekal dari Tuhan. Maka sekali lagi, ayo kita menjadi pribadi-pribadi yang berjaga-jaga, yang senantiasa sadar, yang tidak tidur secara rohani, yang tidak terbuai dengan dunia ini. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana kita ini berjaga-jaga dalam kehidupan kita? Bagaimana kita menjaga iman kita, menjaga kehidupan kita supaya kita tidak dikalahkan oleh setan? Yang pertama, kita bisa berjaga-jaga dengan cara tentu Bapak Ibu, kita mari terus dekatkan diri kita kepada Tuhan melalui doa dan melalui pembacaan sabda Tuhan. Kita hanya bisa kuat, kita hanya bisa terus berjaga-jaga, menjaga iman dan kehidupan kita supaya tetap kuat melalui komunikasi kita dengan Tuhan. Kita mau menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa. Yang namanya berdoa itu sangat baik, sangat bagus seperti nasihat sabda Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kalau engkau berdoa, jangan engkau berdoa berdiri seperti orang-orang Farisi yang berada di perempatan jalan, yang mereka ini haus akan pujian manusia. Tetapi kalau engkau berdoa, apa saudara yang harus dilakukan? Masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintunya. Maka ketika engkau berdoa di tempat yang tersembunyi itu, Bapamu akan menyatakan kasih dan kuasanya. Menyingkapkan apa yang kita minta di tempat yang terbuka. Nanti akan diketahui oleh orang, banyak orang sudah, bahwa kita memang dekat kepada Tuhan, bahwa Tuhan memang mengasihi kita dan menjawab doa-doa kita. Itu sangat baik. Tetapi ketika kita menjalin hubungan dengan Tuhan, bukan hanya lewat pujian penyembahan, bukan hanya lewat doa secara khusyuk di kamar, tetapi dalam segenap aspek kehidupan kita. Saat kita bekerja, saat kita sedang dalam perjalanan, kita tetap bisa kontak dengan Tuhan. Kita tetap bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang tidak bisa dibatasi dengan waktu dan ruang, saudara. Amin. Jadi bersyukurnya kita memiliki Tuhan yang demikian. Lalu Bapak Ibu, kita dekatkan diri kita melalui pembacaan sabda Tuhan. Alkitab kita harus kita baca. Kalau kita tidak ada Alkitab, kita bisa pegang HP, ada aplikasi Alkitab di HP kita bisa baca dan buka. Kita bisa renungkan, kita bisa pahami. Jadi HP jangan hanya dipakai untuk TikTokan, jangan hanya dipakai untuk WA-an yang kadangkala tidak terlalu penting, atau hanya nonton YouTube terus sepanjang hari.
Bukan berarti saya melarang ya, itu semua hak kita dan kita boleh mempergunakan kita dengan baik, dengan bijak untuk komunikasi dengan keluarga, dengan sesama. Juga untuk bersosial media itu tidak salah saudara. Tetapi kalau HP sudah memperbudak kehidupan kita dan waktu kita, itu yang keliru. HP ada aplikasi Alkitab di sana, maka kita bisa membukanya, kita bisa membacanya, kita bisa merenungkan. Disitulah saat di mana kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Sehingga ketika setan berkehendak membujuk kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran sabda Tuhan, kita bisa paham. Seperti Tuhan Yesus katakan ketika dicobai oleh Satan. Tuhan Yesus selalu katakan, ada tertulis. Tuhan Yesus katakan lagi, ada tertulis. Jadi kalau kita baca kitab suci, kita paham, kita mengerti, itu termeterai dalam hati kita, maka ketika Satan membujuk kita, hendak mengalahkan kita supaya kita ini melanggar sabda Tuhan, kita akan terus diingatkan oleh Roh Kudus. Ada tertulis seperti ini. Maka saya tidak boleh seperti itu, saya harus seperti ini, seperti yang tertulis di kitab suci tersebut. Itulah cara kita terus berjaga-jaga saudara. Lalu berikutnya Bapak Ibu, bagaimana kita berjaga-jaga dalam kehidupan kita, supaya kita tidak kalah, kita tidak dikalahkan oleh Satan, apalagi banyak orang di luar sana yang mengabdi kepada Satan, apalagi juga lebih parah lagi adalah menyembah kepada setan. Kita dalam berjaga-jaga ini, kita juga perlu berjaga-jaga dalam pergaulan. Karena orang-orang dalam pergaulan kita itu sangat bisa mempengaruhi kehidupan kita. Bukan hanya untuk kita ini bisa mengalahkan Satan, tapi orang-orang tertentu bahkan bisa mempengaruhi kita untuk seperti dia. Dalam pola pikirnya, dalam perbuatannya, dalam tindakannya. Betul ya Bapak Saudara ya? Dengan siapa kita bergaul itu akan sangat mempengaruhi bagaimana cara berpikir kita, bagaimana cara melangkah kita, bagaimana cara bertutur kata kita. Maka ketika ada orang yang mengikuti kehendak setan, mengabdi kepada Satan, kalau kita terus bergaul dengan orang yang demikian, sedikit demi sedikit kita itu akan ketularan cara berpikir dia. Kalau ada orang mungkin satu wilayah tertentu banyak yang mengikat perjanjian dengan setan, contohnya saja dengan minta pesugihan kepada setan, dengan ritual tertentu, dengan pepergian tertentu, dengan tumbal tertentu, misalkan di satu gunung begitu saudara, atau di satu gua begitu, dan itu menjadi hal yang lumrah. Maka kadang-kadang ketika tetangganya melihat orang itu kok hidupnya kok enak ya kayaknya ya, hanya usaha kecil-kecilan begitu tapi laris banget, karena memang punya perjanjian dengan setan, punya penglaris, ada tumbal yang harus dibayarkan. Maka dia bisa saja terpengaruh untuk ikut-ikutan mengikat perjanjian dengan setan. Maka sekali lagi, hati-hati dalam kita bergaul. Karena dengan siapa kita bergaul itu akan mempengaruhi kita dalam bertutur kata, dalam berpikir, dan dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Kalau kita banyak bergaul dengan orang-orang yang suka melakukan ritual, bermeditasi, melakukan penyembahan kepada setan, kalau iman kita tidak kuat, saudara, kita akan sedikit demi sedikit kita akan tergeser, kita akan ditarik kepada cara berpikir dan tindakan mereka. Kita bisa ketularan. Maka sekali lagi, jaga pergaulan kita. Jangan kita terpengaruh dengan cara berpikir dan tindakan orang yang tidak mengenal Tuhan. Lalu saudara, bagaimana caranya lagi kita ini berjaga-jaga? Kita harus menjaga diri dari situasi dan kondisi tertentu. Kita harus menjaga diri dari kesempatan yang dapat menjatuhkan kita.
akan ada satu kesempatan di mana setan itu betul-betul mencobai kita, saudara. Jangankan kita sebagai manusia yang banyak dosanya, Tuhan Yesus yang kudus, yang tidak berdosa saja dicobai oleh Satan. Betul ya saudara ya, Tuhan Yesus dicobai oleh Satan. Artinya memang Satan akan membuka peluang, menciptakan kesempatan-kesempatan supaya kita ini mengikuti apa yang setan mau. Supaya kita jatuh dalam apa yang dibujukkan Satan kepada kita. Maka sekali lagi, jaga diri kita dari situasi dan kondisi dan kesempatan-kesempatan yang diciptakan Satan untuk menjatuhkan kita. Contohnya apa dan siapa, saudara? Contohnya adalah Yosef. Yosef atau Yusuf, dia adalah orang yang takut akan Yahweh. Namun saya mau sampaikan kepada kita, tidak ada seorang pun yang kebal terhadap dosa. Semua orang bisa jatuh dalam dosa. Kakek moyang kita yang pertama kali, Adam dan Hawa pun juga jatuh dalam dosa. Tidak ada seorang pun yang kebal. Seseorang yang paling punya hikmat yang luar biasa, Raja Salomo. Tidak pernah ada orang yang punya hikmat seperti Salomo. Tetapi toh nyatanya hikmatnya pun juga tidak bisa membuat dia untuk tetap takut akan Yahweh. Dia jatuh di dalam dosa, penyembahan berhala. Lalu berikutnya saudara, orang yang paling kuat seperti siapa? Simson pun juga tidak kebal terhadap dosa. Kepada wanita dia jatuh di situ, saudara. Dan Daud, orang yang paling dekat dengan Tuhan termasuknya, dia suka memuji menyembah Tuhan, dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa, tetapi juga jatuh dalam dosa mengingini, dosa dalam pembunuhan berencana, dosa perzinahan karena seorang wanita. Yosef pun kalau dia tidak hati-hati waktu itu, ketika istri Potifar, saya percaya istri Potifar itu cantik, saudara. Karena dia istri pejabat waktu itu di Mesir ya. Dia pasti punya segala fasilitas, make up dan sebagainya untuk mempercantik diri. Dandanannya, wangi-wangiannya pasti luar biasa, saudara. Itu sangat menunjang kecantikan tubuh seorang wanita. Maka ketika dia terus dirayu untuk diajak tidur oleh istri Potifar ini, yang dilakukan Yosef, dia tidak berdiam diri terus di sana. Ketika dia tahu tidak ada cara yang lain selain saja harus lari, maka dia lari, saudara. Kalau dia tidak lari, saya yakin jatuh dalam pelukan istri Potifar. Maka sekali lagi, hati-hatilah dalam menjaga diri kita, hati kita, termasuk ketika kita memiliki kesempatan-kesempatan yang memang sepertinya diatur, disetting sedemikian rupa oleh setan untuk menjatuhkan kita. Satu-satu cara yang harus kita lakukan adalah pergi tinggalkan situasi dan kondisi tersebut yang memungkinkan di mana kita tadi nantinya akan jatuh di dalam dosa, jatuh dalam perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa mengalahkan setan supaya setan tidak bisa mencuri, membunuh dan membinasakan kehidupan dan iman serta hati kita. Kita harus sadar dan berjaga-jaga. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita harus melawan setan dengan iman yang teguh. Kalau kita bertarung, kalau kita bertinju atau kita menyaksikan pertarungan tinju atau bela diri, entah itu MMA atau apapun itu, saudara, tentu petarung yang ada mempersiapkan dirinya dengan luar biasa. Mereka butuh latihan, mereka butuh makanan yang bergizi tinggi, latihan fisik, dan mereka juga melatih mental mereka supaya betul-betul siap bertanding. Kalau mereka memiliki tubuh yang lemah, mereka memiliki pola pikir dan mental yang lemah, saudara, maka besar kemungkinan untuk mereka kalah. Tetapi kalau mereka memiliki persiapan yang luar biasa, terus kepercayaan diri mereka juga kuat,
ditunjang dengan makanan dan latihan yang pas, maka kemungkinan untuk menang itu lebih besar. Maka demikian pula kita, saudara, kalau kita ingin bisa mengalahkan setan yang melawan dan ingin terus menjatuhkan kita, tidak ada cara yang lain lagi yang berikutnya, yaitu kita harus menjadikan diri dan iman kita ini kuat. Kalau iman kita tidak kuat dan setan nyerang kita, kita yang ada kalah. Nah, sekarang mari kita baca di 1 Kefa atau Petrus pasal 5 ayat yang ke-9. 1 Kefa atau Petrus pasal 5 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi kita. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, karena mengetahui bahwa penderitaan yang sama yang ada di dunia sedang digenapkan dalam persaudaraanmu. Kita selain harus berjaga-jaga dan sadar karena setan akan terus menjatuhkan kita, ingin terus membunuh dan menelan kita. Lalu yang berikutnya selain berjaga-jaga adalah kita lawan setan dengan apa tadi? Iman yang teguh. Iman kita ini harus kuat. Kalau kita tidak membangun iman kita, yang ada ketika setan mencobai kita, yang ada ketika setan membujuk kita, pasti kita takluk. Yang akan terjadi pasti kita akan nurut dengan apa yang setan mau. Tetapi kalau iman kita kuat seperti Yosef tadi, kita tidak akan bisa dikalahkan oleh setan. Lalu berikutnya lagi, saudaraku, supaya iman kita ini kuat, bagaimana caranya? Iman kita itu biar kuat bagaimana caranya, tahu Bapak Ibu Saudara? Ben imanku, kepercayaanku kepada Tuhan itu biar kuat, itu bagaimana caranya? Biar tidak gampang bimbang, biar tidak gampang ragu-ragu. Piye caranya ya? Biar tidak gampang takut menghadapi masa depan, menghadapi situasi kondisi yang sulit. Biar saya ini kuat imannya, biar teguh imannya di dalam Tuhan, itu gimana caranya? Halo saudara. Tadi ya kita dekatkan diri kepada Tuhan dengan doa, penyembahan, pembacaan firman Tuhan. Itu harus. Coba kita baca kitab suci kita di Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Ini supaya iman kita kuat, supaya iman kita tumbuh. Saudara, Roma 10 ayat 17. Saya minta saudara baca semua. Roma pasal 10 ayat 17 dibaca bersama-sama. 2, 3. Nah, jadi supaya orang itu muncul iman, orang tersebut harus mendengarkan firman Elohim terlebih dahulu. Ayat ini sebetulnya berbicara mengenai penginjilan, bagaimana supaya orang bisa beriman kepada Tuhan Yesus. Maka orang tersebut harus diperdengarkan sabda Tuhan Yesus, sabda Elohim. Maka ketika dia mendengar, akan muncul iman di dalam dirinya, kecuali memang dengan kehendak bebasnya dia menolak kebenaran yang disampaikan. Namun Bapak Ibu Saudara, supaya iman kita ini bukan hanya berbicara tentang iman keselamatan, tetapi dalam kaitannya dengan iman atau kepercayaan kita kepada hal-hal yang lain. Supaya muncul dan timbul iman lebih kuat dan lebih teguh dalam diri kita, maka yang harus kita dengarkan apa saudara? Sabda Tuhan. Lagi-lagi baca sabda Tuhan. Dengarkan sabda Tuhan, renungkan sabda Tuhan. Itulah yang akan membuat iman kita ini kuat. Iman kita menjadi teguh. Iman kita akan semakin muncul, semakin timbul, semakin kuat di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi sabda Tuhan yang akan menguatkan iman dan kepercayaan kita kepadanya,
Bahkan lebih jauh yang paling penting lagi itu akan mempengaruhi dan akan membawa kita menuju kepada kehidupan, saudara. Maka saya percaya setiap kita kan ingin bukan hanya iman kita ini bertumbuh kembang dengan baik, berbuah-buah dalam kehidupan kita. Tetapi suatu saat saya percaya saking setiap kita mengingini dan menghendaki bahkan mengimani kita ini memperoleh kehidupan. Dan rupanya syarat untuk kita ini bisa memperoleh kehidupan adalah kita ini mendengarkan dan melakukan sabda Tuhan. Tuhan Yesus katakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Samayim. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di Samayim. Kita baca di kitab Devarim atau ulangan Bapak Ibu. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Ulangan pasal 8 ayat yang ke-3. Dan dia telah merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan membuat engkau makan mana yang tidak engkau kenal. Bahkan leluhurmu pun tidak, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi oleh segala sesuatu yang keluar dari mulut Yahweh. Mose sedang menceritakan atau mengisahkan kembali bagaimana kehidupan leluhur Israel. Dan harapannya tentu adalah supaya mereka ini betul-betul takut akan Yahweh, mengerti pemeliharaan dan perhatian Tuhan dalam kehidupan mereka. Termasuk Mose menyinggung, bagaimana engkau dulu dan juga leluhurmu makan roti yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya, disediakan oleh Tuhan di padang gurun, saudara. Dan untuk sementara waktu mereka memang dibiarkan lapar. Mereka punya kerinduan untuk makan daging juga, saudara, waktu itu. Sehingga mereka bersungut-sungut dan itu membuat Tuhan murka kepada orang-orang Israel. Tujuannya tadi Mose tahu betul supaya engkau mengerti, yang pertama supaya mereka merendahkan diri mereka kepada Tuhan. Lalu yang kedua supaya mereka mengerti bahwa engkau hidup bukan hanya dari roti saja, bukan hanya dari makanan yang engkau makan setiap hari, baik mana maupun daging-dagingan yang engkau makan. Tetapi engkau akan hidup yaitu dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Yahweh. Jadi supaya kita ini memperoleh kehidupan Bapak Ibu, yang harus kita kejar, yang harus kita kerjakan juga adalah kita mendengarkan apa yang keluar dari mulutnya Yahweh. Kita pahami dan kemudian kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka kita akan hidup, maka iman kita pun juga akan kuat. Amin saudara. Saya akan berbagi pengalaman sedikit. Kalau dulu Bapak Ibu Saudara, kalau saya menemukan sesuatu di jalan, entah itu uang, entah itu apa yang berharga, saya akan dengan senang hati, saya anggap, saya nilai itu sebagai berkat dari Tuhan. Kalau zaman sekarang itu rezeki nomplok, saudara. Betul ya? Pas ndak punya uang, bahkan saya pernah membayangke ndak punya uang piye Tuhan, mbok diberkati uang. Lalu membayangkan sambil ketawa-ketawa sendiri, ngene iki ning dalan entuk uang, menemukan uang sak gepok atau sak tas, wah betapa bahagianya. Pengen ini, pengen itu bisa. Dan saya betul saudara, ketika misalkan lihat ada uang entah 20.000, entah 50.000 tergeletak di jalan, saya ambil. Buat apa saudara? Ya buat beli-beli apa yang dirasa pengen, yang dirasa butuh. Dan kadangkala memang kita pas butuh gitu. Tetapi ketika saya menyadari, ketika saya mengerti melalui pembacaan sabda Tuhan, saudara, bahwa Tuhan punya aturan, kalau lembu saudaramu, keledai saudaramu itu engkau temukan tersesat, hendaklah engkau mengembalikan
peliharaan saudaramu itu kepada saudaramu. Kalau engkau belum mengerti kepunyaan siapa, engkau tahanlah sampai ada orang yang mencarinya dan hendaklah engkau mengembalikannya. Berarti kehendak Tuhan adalah sesuai dengan hukum yang sudah diperintahkan kepada orang Israel. Jangan mengingini rumah sesamamu, keledai sesamamu, lembu sesamamu, istri sesamamu, dan intinya apapun yang punya sesamamu itu jangan kamu ingini. Yang namanya mengingini itu kan berarti ingin menjadi milik kita. Tidak dengan cara membeli tadi, dengan cara ngambil, saudara. Maka sekarang ini termasuk kepada istri dan anak-anak, kadang dulu ada uang 500.000 di jalan eman-eman, diambil, ini berkat Tuhan. Sekarang konsep saya berubah. Uang yang ada di situ bukan punya saya. Bukan haknya saya dan saya tidak akan mengambilnya. Amin saudara? Lah kok gitu Pak Ir? Ini kebenaran yang saya sampaikan kepada saudara. Kalau nemu dompet bagaimana Pak Ir? Diambil apa enggak Pak Saudara? Nah terus kalau diambil dompetnya diapain? Lihat KTP lalu kembalikan. Wah ini luar biasa. Anak Tuhan, anak Bapak Yahwi di tempat ini memang pelaku firman. Kalau nemu dompet, bukan diambil uangnya, buang dompet dan KTP-nya, bukan. Nemu dompet, ambil dompetnya, cari KTP-nya, lalu hubungi kalau ada nomornya, kalau enggak dikembalikan, kalau enggak diposting di Facebook, itu masih ada banyak orang yang baik saudara. Saya menemukan ini, yang kenal atau yang merasa kehilangan silahkan hubungi saya, disimpan ke. Ternyata masih banyak orang baik, baik di grup Facebook ngajaran maupun di tempat-tempat lain saudara. Jadi ketika kita menemukan sesuatu yang bukan kepunyaan kita, yang harus kita lakukan bukan kita ingini dan menjadi milik kita, harus kita kembalikan. Kalau kita tidak berkesempatan untuk mengembalikan, ya sudah diamkan saja, tidak usah kita ambil saudara. Setuju? Eman Pak Ir, kok tidak diambil. Dan saya melakukan. Ketika saya jualan ikan di Bajangan sana, SD Negeri Sambirejo 2 apa 1 saya lupa. Entah itu uang saya atau tidak, tetapi saya ingat-ingat kok bukan uang saya. Saya nemu uang 25.000, lempitan 2, yang dilempit 2 gitu ya. Jadi yang satu 20.000, yang satu 5.000. Saya ambil, saya gimbal, saya kantongi. Bukan untuk saya pakai atau saya pakai, enggak. Kemungkinan ini punya bakule leker gitu. Karena dia jualan ikan, tadi habis ngetem di situ. Nah, saya WA beliau, "Mas, jenengan apa kehilangan uang?" gitu. Terus dijawab, "Iya, memangnya kenapa?" gitu. Tadi ada uang jatuh di tempat Mas jualan. "Iya, memang tas saya bolong begitu." Kok gampang terus uangnya berapa juga enggak tahu gitu. Ternyata siangnya atau sorenya tadi maaf yang bawa HP istri saya. Jadi rupanya suami istri ini beda sifatnya saudara. Yang istri itu geleman. Jadi enggak tahu ini uang siapa, ditanya kehilangan uang apa enggak, bilang aja iya. Tetapi yang suaminya, saya enggak kehilangan Mas gitu. Lah punya siapa ya? Mungkin punya jenengan sendiri. Saya belum ada anak yang beli dengan uang 20.000-an tadi, bukan uang saya kayaknya, saya bilang gitu. Atau mungkin punya kakak saya, nanti saya tanyakan. Sampai sekarang belum ngabari. Rencana nanti saya kalau ke Sambirejo, ke SD lagi, saya titipkan bu kepala sekolahnya saja. Saya tidak tahu ini anak uangnya siapa, mungkin punya anak-anak atau mungkin punya orang tua yang jatuh. Tolong bisa diumumkan. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya tidak mau orang menjadi orang yang geleman, yang suka ngingini kepunyaan orang lain. Dan karena apa tadi? Saya tahu kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mengerti
kepunyaan seseorang, kita harus mengembalikannya. Ayatnya jelas, konteksnya waktu itu adalah binatang peliharaan. Ada lembu, ada keledai atau apapun kepunyaan orang lain itu harus dikembalikan. Bukan rezeki nomplok dipek dewi, bukan. Kalau bisa kita kembalikan. Kalau tidak bisa, ya sudah. Jangan kita ambil intinya, jangan kita miliki dalam kehidupan ini. Maka saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan karena kita mengasihi Tuhan dan melakukan kebenaran sabda Tuhan. Lalu bagaimana lagi supaya iman kita ini kuat, saudara? Selain kita harus baca, kita harus renungkan, kita dengarkan dan lakukan setiap sabda yang keluar dari mulut Elohim, termasuk apa yang tertulis di kitab suci. Kita harus menyadari bahwa Tuhan akan selalu menguatkan kita walaupun kita ini diizinkan hidup dalam penderitaan untuk sementara waktu. Mari kita baca ayatnya di 1 Kefa atau Petrus pasal 5 ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Dan Elohim segala anugerah yang telah memanggil kita ke dalam kemuliaan kekalnya di dalam Hamasyah Yesua, kiranya Dia sendiri akan memulihkan, meneguhkan, menguatkan, mengukuhkan kamu setelah sedikit menderita. Ayat 11, bagi Dialah kemuliaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Amin. Kefa atau Petrus memahami betul dan dia mendoakan kiranya supaya Elohim segala anugerah yang sudah memanggil jemaat Tuhan, orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesua, dia doakan supaya Elohim itu memulihkan dan meneguhkan serta menguatkan, mengukuhkan jemaat Tuhan ini. Setelah apa tadi? Sedikit menderita. Artinya adalah kamu itu wajar dan manusiawi ketika hidup di dalam Tuhan, dunia menganiaya kamu dan kamu hidup dalam penderitaan di dunia ini, itu wajar. Sepanjang saudara tetap hidup dalam kebenaran, karena saudara memang bukan milik dunia ini. Maka ketika saudara ini tetap teguh dalam iman saudara, tetap berharap kepada Tuhan, kita harus menyadari selalu bahwa Tuhan akan meneguhkan kita, menguatkan kita, mengukuhkan kita, memulihkan kita bahkan. Maka itu betul-betul terjadi. Jadi walaupun kita menderita, kita tetap tabah dalam penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Sembari kita ini berkeyakinan, beriman penuh bahwa Tuhan pasti mengukuhkan, memulihkan, menguatkan saya. Walaupun untuk sementara saya diizinkan hidup dalam penderitaan, saya percaya tidak akan selama-lamanya akan terus hidup dalam penderitaan. Amin saudara. Saya percaya tidak akan terus hidup dalam penderitaan. Ada satu saat di mana kita ini bisa menikmati kesuksesan dan keberkatan saudara. Bukan hanya secara rohani, tetapi saya doakan saudara semua mengalami keberkatan juga secara finansial, secara keuangan. Saya doakan saudara, supaya apa? Kita bisa betul-betul mengalami pertolongan dan pemeliharaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi supaya iman kita teguh, baca, dengar, lakukan sabda Tuhan, dan sadari, imani bahwa Tuhan itu akan menguatkan kita, memulihkan dan mengukuhkan kita walaupun kita diizinkan untuk sementara waktu menderita. Dan yang terakhir saudara, bagaimana kita mengalahkan Satan, bagaimana kita mengalahkan tipu dayanya yang bisa menjebak dan menjatuhkan kita ke dalam dosa. Tentu kita harus mengenakan selengkap senjata Elohim. Ayatnya di mana? Kita ingat lagi, mari kita baca di Efesus pasal yang ke-6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Efesus pasal yang ke-6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18.
kenakanlah selengkap senjata Elohim agar kamu mampu berdiri teguh terhadap cara-cara licik si iblis. Paulus dalam hal ini kepada jemaat di Efesus mengingatkan supaya mereka ini mengenakan selengkap senjata Elohim, karena Paulus tahu bahwa setan atau iblis itu punya cara-cara yang licik. Dia punya tipu daya, punya tipu muslihat untuk menjatuhkan setiap orang termasuk orang percaya. Senjatanya apa? Yaitu di ayat yang ke-12 13 nanti ya. Sebab bagi kita pertarungan itu bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu dunia, kegelapan zaman ini, melawan hal-hal spiritual yang jahat di alam surgawi. Ayat 13. Sebab itu gunakanlah selengkap senjata Elohim supaya kamu dapat dimampukan untuk melawan pada hari yang jahat dan berdiri teguh setelah mengerjakan segala sesuatu. Jadi berdirilah teguh dengan mengencangkan ikat pinggangmu dalam kebenaran. Jadi diumpamakan mengenakan ikat pinggang kebenaran. Artinya apa? Ya kita ini mengenakan kebenaran terus dalam kehidupan kita, saudara. Lalu dan mengenakan baju jirah keadilan. Pakaian kita, baju kita yang kita kenakan dalam kehidupan adalah keadilan. Artinya setiap tindak tanduk kita, setiap perbuatan kita, tutur kata kita ini harus adil. Maka dengan keadilan yang dari Tuhan kita akan mengalahkan tipu muslihat Satan tadi. Yang berikutnya ayat 15, dan mengalasi kaki dengan kesiapan Injil damai sejahtera. Alas kaki kita adalah kesiapan untuk kita memberitakan kabar keselamatan. Kerelaan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu ayat 16, seraya menggunakan perisai iman di atas segalanya, yang dengannya kamu akan mampu memadamkan semua anak panah si jahat yang telah dinyalakan. Iman kita harus kita jadikan tameng, perisai, saudara, supaya ketika Satan mengarahkan anak panahnya, menuduh kita, mengintimidasi kita dan sebagainya, melemahkan kita, membuat kita khawatir, maka iman kita itu yang akan menangkalnya, saudara. Lalu di ayat yang ke-17, dan terimalah ketopong keselamatan serta pedang roh yang adalah firman Elohim. Kita harus ingat, kepala kita harus kita berikan helm atau ketopong, yaitu keselamatan. Kita memahami bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yeshua HaMashiach. Kita mengenakan pedang roh, yaitu firman Elohim. Sabda Elohim itulah yang akan bisa mengalahkan setiap tipu muslihat dan perkataan setan. Tuhan Yesus pun sudah melakukannya, sudah saya sampaikan seringkali tadi. Tuhan Yesus selalu katakan, ada tertulis, manusia bukan hanya hidup dari roti, tetapi apa yang keluar dari mulut Yahweh. Yaitu ketika Tuhan Yesus diminta untuk mengubah batu menjadi roti. Saudara. Itulah yang saya sampaikan, kiranya menjadi berkat dan menguatkan kita. Dan satu lagi, saudara, barangkali menjadi pergumulan kita di tempat ini atau menjadi pertanyaan. Saya lihat orang, dia sebetulnya hati nuraninya yang paling dalam tidak ingin kalah oleh setan. Dia ingin hidup benar sebetulnya. Hati nuraninya bersaksi seperti dalam hatinya yang paling kecil. Sebetulnya ada penyesalan ketika dia hidup di dalam dosa. Tetapi kenapa dia tidak bisa lepas? Kenapa dia tetap kalah dan kalah terhadap bujukan Satan? Dia tetap kalah dalam kehendak Satan. Apa yang terjadi, saudara? Sering kali terjadi karena memang dia terikat dengan kuasa kegelapan. Artinya pikirannya, artinya tubuhnya, artinya dirinya itu memang dirasuk setan. Dan saya mau sampaikan kepada kita, yang namanya dirasuk setan itu tidak serta-merta seperti orang yang ngereok itu, saudara. Yang saya ingat Pak Desum itu tidak pernah bisa naik
pohon kelapa, takut naik pohon kelapa, tapi begitu kesurupan pinter naik pohon kelapa, saudara. Nangkep ayam itu orang kalau normal begini ya gudak-gudak susah, saudara. Tapi kalau kesurupan, cek potel dimakan, saudara, karena kerasukan. Dan kerasukan itu tidak hanya yang seperti itu. Dalam keadaan sadar, tetapi cara berpikir kita ini keliru, tidak melakukan kehendak Tuhan, kita ini sudah kerasukan setan. Loh kok bisa? Tuhan Yesus ada ayatnya, saudara bisa cari sendiri, nanti saya tidak hafal, saudara. Mohon maaf, saya ini bukan tukang hafal ayat, saudara. Hanya ngerti kebenaran seperti apa, tapi ayat-ayatnya letaknya di mana saya kadang tidak hafal, saudara. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan bahwa suatu saat nanti dia akan mati, dia akan menderita, dia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa, apa yang Kefa lakukan? Janganlah kiranya itu terjadi padamu. Lalu Tuhan Yesus katakan apa? Hai Satan, enyahlah. Engkau tidak sedang memikirkan apa yang dipikirkan oleh Elohim, tetapi dipikirkan oleh manusia. Waktu itu si Petrus atau Kefa tidak sedang manifestasi, tidak sedang tidak sadar diri. Dia ya bisa ngobrol begini, saudara. Tetapi Tuhan Yesus memanggil dia dengan sebutan apa? Setan, dihardik, disuruh pergi. Artinya walaupun dia sadar, dia tidak sedang kerasukan, tidak sadar diri, tetapi pikirannya ini dikendalikan oleh setan. Si Petrus waktu itu tidak ingin Tuhan Yesus disalibkan, karena memang setan tidak ingin Tuhan Yesus disalib. Maka kenapa orang kalah terhadap dosa? Kenapa orang kalah dan ditelan oleh setan? Kenapa orang menjadi budaknya setan? Ya karena setan memang mengikat dia. Memang ada tinggal di dalam dirinya, di dalam pikirannya, di dalam tubuhnya, sehingga dia tidak punya kuasa, namanya juga terikat. Maka solusinya apa, saudara? Doa pelepasan. Orang tersebut harus menyediakan diri untuk dilepaskan. Dan untuk dilepaskan, dia harus menyadari dirinya bahwa dirinya memang berdosa. Dia membutuhkan Tuhan supaya melepaskan setan-setan yang mengikat dia selama ini. Kalau tidak seperti itu tidak bisa, saudara. Mbok didoakan sampai ditangking-tangking sampai model seperti apa, tetapi dirinya sendiri tidak punya niat hati untuk taat kepada firman Tuhan, tidak bisa. Maka hidupnya akan terus-menerus kalah oleh setan, kalah oleh bujukan setan. Tapi saya berdoa, jemaat Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang menang terhadap tipu muslihat Satan. Kita adalah orang-orang yang mau terus hidup setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Amin, saudara. Haleluya. Ini yang saya sampaikan. Sekali lagi kiranya memberkati dan menguatkan kita semuanya.